Get ready, Semando berkibar. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semando TV, saya Anindya Zahra Nela Rizky dari tim multimedia Semando TV. Baik, sekarang kami sedang bersama salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Andong dengan Ibu Rina Nurrohmasari, Sarjana Psikologi. Iya Mbak Anin. Baik, sebelumnya Bu Rina itu di SMA Andong itu ngajar bimbingan konseling itu di kelas berapa? Karena saya kan juga termasuk baru di sini. Saya yang sebelumnya atau beberapa bulan lalu saya di kelas jenjang 10 dan 11 dan ini nanti juga berada di kelas 12 juga. Berarti semuanya. Ya, tahun ini insya Allah berada di kelas 12 dan nanti akan bergantian. Di guru BK itu akan berrolling gantian gitu. Ya. Tugas bimbingan konseling selain ngasih motivasi kepada murid-murid gitu, apalagi sih Bu? Sebenarnya kan banyak sekali kita memberi, selain motivasi, kita menuntun atau kita menggali potensi dari peserta didik itu sendiri. Seperti contohnya langsung fokus di kelas 12 ya, atau di anak-anak gitu di kelas 12 kita harus mengetahui dulu yang pertama. Kita harus tahu bagaimana sih nanti setelah mereka lulus dari SMA itu mau kemana. Kan banyak sekali tuh pilihan, ada yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang kedua ada yang mau mungkin kursus saja, atau yang ketiga ada yang langsung mau menikah juga ada, dan ada juga yang mau bekerja. Nah di situ kita melihat dulu mereka memiliki tujuannya itu mau kemana, tapi kita arahkan dulu, baik tidak hanya di kelas 12 sih sebenarnya, dari sejak kelas 10, kelas 11 kita arahkan peserta didik kita mencapai cita-citanya. Kita lihat potensi-potensi yang ada dan bakat-bakat yang ada gitu. Apakah sebelumnya kan saya kan sebagai kelas 12 ya Bu, sebelumnya ini kan berarti kan udah pergantian tahun pelajaran baru. Udah ada beberapa murid yang konsultasi jenengan soal jurusan kuliah. Oh, kalau itu sudah. Saya waktu datang di SMA Andong beberapa bulan itu di kelas 12 ada yang juga konsultasi. Mereka ingin menentukan jurusan, apalagi yang jalur SNBT. Waktu itu menggunakan jalur rapot. Mereka ingin tahu bagaimana cara atau yang tepat kalau memilih jurusan itu yang bagaimana. Itu sudah banyak yang datang juga. Ada yang kelas 11 juga, ya ada, kelas 10 juga ada. Bahas soal kuliah, studi lanjut dan jurusan ya Bu. Ini kan mesti kan permasalahan yang sering terjadi saat kita kelas 11 akhir sampai kelas 12 awal itu tuh pasti cara milih jurusan. Biasanya teman-teman saya itu aja waktu saya kan kurikulum 13 ya Bu, jadi masih IPA IPS. Waktu awal masuk SMA tuh pengennya masuk IPA, ternyata nanti di kelas 11 naik ke kelas 12 tuh bimbang. Jadi pengennya tuh linjur aja ke program soshum gitu. Nah itu tuh bagaimana sih Bu agar kita murid kelas 12 yang nantinya mau lanjut itu tuh bisa tepat dalam memilih jurusannya kelak? Oh gitu. Ya sih, banyak sekali siswa yang datang ke saya itu banyak. Bu, saya yang pertama itu mulanya pengen ambil di IPA, tapi kok setelah dalam perjalanan waktu saya melihat dari beberapa itu kok pengen pindah ke IPS tuh banyak juga yang kayak gitu. Ya kalau saya menurut kami kita arahkan, kita cari dulu passion kalian tuh di mana, keinginan yang sangat-sangat keinginan kalian itu berada di mana. Itu dulu, minat bakat digali dulu, gali passion kalian dulu. Kalian sukanya menggambar, sukanya kayak bidang broadcasting kayak gini, itu kan juga nanti bisa ambil penyiaran, bisa ambil DKV, atau mungkin kalian sukanya hitung, berarti menghitung itu nanti kan arahnya ke teknik sipil juga bisa, gambar disertai hitungan seperti contohnya teknik arsitek, atau mungkin saya sukanya hitungan kaitannya dengan uang, berarti kan nanti bisa di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Yang pertama itu gali, tahu dulu passionnya di apa, digali dulu. Setelah itu mungkin ada trik-trik lain juga, seperti contohnya kalian nanti bisa mengikuti tes minat bakat. Tes minat bakat itu kan sangat banyak sekali toh, baik
di internet bisa kalian cari tes minat bakat, itu bisa untuk membantu kalian jika ada kebingungan saat kalian memilih jurusan. Tetapi di internet kok saya kurang puas Bu, bisa kalian cari tes minat bakat yang dari psikolog yang langsung. Di situ nanti hasilnya keluar, bisa kalian gunakan untuk kemantapan untuk memilih jurusan. Langkah pertama itu dulu. Yang mula-mula ya Bu. Karena kan tapi kan kebanyakan murid sekarang itu tuh masih ada yang banyak yang ragu-ragu sama passionnya sendiri. Apalagi tuh ngimbangin antara minat sama bakat mereka itu pasti susah sendiri. Apalagi saya aja ya Bu. Itu pasti susah banget. Gimana biar tambah yakin gitu Bu. Biar oh ya jurusan ini ternyata udah bener-bener bagus buat minat sama bakat kita, dan nantinya bisa masa depan kita tuh bisa terarah dari awal gitu Bu. Ya gini Ibu lanjutkan ya tips yang selanjutnya tadi. Betul, kalian harus gali dulu tadi passion kamu di mana, minat bakat di mana, dengan bisa bantuan alat-alat tes yang untuk psikotes minat bakat atau langsung ke psikolog tadi. Selanjutnya nanti kalian juga bisa kayak riset lah jurusan dan universitas yang ingin kalian tuju. Contohnya kamu pengen beberapa jurusan itu kalian lihat dulu prospek kerja minimal atau 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu jurusan yang kamu ambil itu banyak enggak dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Itu bisa sebagai gambaran. Selanjutnya selain riset itu, kalau kalian memiliki beberapa jurusan, tinggal kalian menentukan nanti jurusan yang akan kalian pilih itu di universitas mana. Kan banyak sekali toh universitas lah. Dari jurusan yang kamu pilih itu, apakah universitas yang kamu tuju itu ada enggak? Riset itu juga. Selain itu kan pasti kalian juga melihat akreditasi universitas tersebut. Semakin bagus akreditasinya, insya Allah nanti juga akan memberikan timbal balik ke kalian lebih bagus juga, dari mutu sekolahnya, dari mutu kampusnya, dari jurusan atau mungkin dari lulusan dari universitas tersebut. Nanti bisa diserap, diterima di lapangan pekerjaan mana, dilihat itu juga pertimbangannya. Selain itu nanti kalian kalau sudah memiliki beberapa jurusan dan sudah yakin saya punya minat dan bakat di situ, kok akhirnya jatuhnya ke jurusan ini. Kalau masih bingung, bisa gini, kalian menetapkan beberapa jurusan, dari itu bisa melihat dari gambaran sekitar kalian. Contohnya, saya kok pengen seperti jurusan Pak D saya atau Om saya atau saudara saya di rumah sakit lah. Di rumah sakit itu kan tidak harus dokter kan, masih banyak sekali toh. Di situ kamu lihat, saya di rumah sakit itu minat bakat saya ada di apa ya? Kan tidak harus dokter, tidak harus langsung kesehatan. Di bidang ekonomi pun bisa masuk rumah sakit, di bagian administrasi dan sebagainya. Terus atau mungkin saya kok kalau dokter saya tidak di situ, mungkin di bagian perawatnya, rekam medisnya dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Salah satunya itu. Yang penting kalian fokus dulu pada jurusan kalian. Tetapkan kalau sudah fokus jurusan, tetapkan universitas mana yang akan kalian pilih, itu tadi. Nah, karena kita kan sebagai siswi itu pasti punya, aku pokoknya pengennya ke sini, aku pengennya jadi ini gitu kan Bu. Karena mungkin beberapa teman-teman juga banyak yang keluh kesah gitu, aku pengennya tuh masuk PTN, aku pengennya tuh masuk PTS, tapi dari orang tua itu inginnya lain gitu, atau enggak dari orang tua tuh pengennya yang PTN, tapi dari kitanya pengennya yang lain gitu loh Bu. Nah, gimana tuh caranya di perjalanan, kan udah ada perbedaan otomatis ya Bu, kan kita juga nggak bisa kayak ngenggain permintaan orang tua kan. Nah, dari perbedaan pendapat ortu itu, bagaimana cara kita untuk lebih lagi memilih apakah benar-benar ikut kata hati kita sesuai yang kita pengen dari awal, atau ngikutin atas omongan orang tua itu Bu. Gitu. Ya, itu banyak sekali permasalahan itu yang disampaikan oleh murid-murid. Sebelum Ibu lanjutkan ke situ, Ibu juga akan memberi tambahan lagi untuk pertimbangan tadi. Setelah kita memantapkan jurusan dan sebagainya, jangan lupa juga selalu konsultasi kepada
pihak-pihak yang lebih sudah menguasai, seperti contohnya nanti bisa konsultasi ke Bapak Ibu guru di sekolahan, kan beliau-beliau juga punya referensi banyak sekali yang jurusan yang tepat buat kalian. Bisa langsung fokus ke Bapak Ibu guru BK. Di sini kan selain saya di SMA Andong kan ada Bu Heti, Bu Niken, Pak Heru, juga bisa konsultasi ke beliau-beliau. Terus mungkin kalian juga bisa konsultasi ke kakak-kakak kalian dulu, atau saudara-saudara atau pakde-pakde kalian mengarahkan kemana, itu untuk gambaran masukan kalian biar kalian tidak bingung itu. Terus selanjutnya apabila nanti kalian bingung dengan keinginan kalian dengan pendapat orang tua berbeda, itu yuk kalian harus kenapa orang tua kalian menginginkan jurusan tersebut, harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada. Yang pertama itu, kenapa Bapak Ibu kalian menyarankan hal tersebut? Mungkin beliau mengetahui prospek kerja kedepannya bagaimana. Dipahami dulu, jangan langsung mesti di usia-usia kalian itu langsung berontak. Saya nggak suka, saya tidak suka hal-hal tersebut. Itu dulu. Kalau nggak pengennya pasti nggak mau gitu. Mau. Jangan langsung kayak gitu, pahami dulu, dekati dulu. Yang pertama kalian lihat kenapa orang tua menyuruh atau menyarankan hal tersebut. Karena bagaimanapun kita berusaha sepinter apapun kan restu orang tua juga penting itu. Jadi selain itu pertimbangan-pertimbangan itu dari orang tua, karena ya selain jurusan universitas kan biaya juga dari orang tua juga. Itu juga dipertimbangkan itu. Jadi kalian harus tetap pendekatan ke orang tua. Kok kamu mendekati orang tua, apa yang disampaikan Bapak Ibu kalian kok tetap saya berusaha mencari dulu apa toh keinginan Bapak Ibu. Kalian lihat dulu tiap universitas jurusan itu kamu cari tentang apa toh. Contohnya teknik sipil itu mempelajari apa toh. Kok saya di hal-hal tersebut kok tetap nggak suka, kayak passionnya saya bukan di situ. Lah berarti kamu ada pendekatan lebih ke orang tua dulu, mumpung belum terlanjut. Apalagi masih ini kan kelas 11 mau naik kelas 12 lah, di awal itu lebih awal kalian pendekatan ngatur ke Bapak Ibu itu lebih penting, lebih bagus lagi. Pendekatan itu ya kalian mencarilah sela-sela waktu Bapak Ibu nyantai, baru nyantai, tidak pikirannya banyak, orang pas capek kerja kamu langsung ngatur, pasti Bapak Ibu pasti akan lebih itu aja. Beda kalau pas lagi santai atau sedang diajak berlibur kemana, atau Pak Bu itu loh Bu, seperti contohnya yang saya inginkan, nanti peluang kerjanya ini, yuk kasih gambaran itu. Ada pendekatan ke orang tua dulu, terus ada gambaran-gambarannya, tunjukkan bakatmu berada di situ, minatmu berada di situ, itu lebih kamu tunjukkan dulu gitu. Nah, kan selain jurusan pastinya tuh di kuliah itu ada biaya ya Bu, kan gimana ya, kalau orang tua kan pasti itu pengennya yang benar-benar ngeringanin kita, ngeringanin keluarga gitu. Jadi kalau seumpamanya aja ya Bu, dibandingin kedinasan sama PTN itu nanti kan pasti kan biayanya lebih keluar banyak di PTN. Kalau di kedinasan kan udah hampir 100% sama negara, udah nggak perlu mikir lah ibaratnya gitu Bu. Nah tapi kayak bener-bener kita tuh pengennya di PTN itu kita belum bisa mampu untuk masuk ke kedinasan. Jadi kita pengen bener-bener ngikutin hati kita ke PTN dan orang tua juga setuju, tapi dengan masalah biaya itu akhirnya orang tua tuh kayak ya udahlah, coba di kedinasan aja, biaya di PTN kan lebih mahal, apalagi kan belum lagi letak wilayahnya, universitas di wilayah mana itu kan juga berpengaruh kan Bu. Nah itu gimana tuh Bu solusinya? Gini, nek masalah terkait biaya itu kan sebenarnya dari pemerintah sendiri kan ada toh, namanya sekarang itu KIP kuliah bagi keluarga kurang mampu, tapi terkhusus itu bagi keluarga kurang mampu itu ada KIP kuliah. Tidak perlu berkecil hati, karena dengan KIP kuliah itu nanti kalian bisa kuliah dengan biaya dari pemerintah, dapat uang saku, tetapi ada syarat ketentuan yang berlaku juga harus dipenuhi. Tetapi kalau orang tua mencoba, kamu coba kedinasan dulu, setidaknya kamu tidak ada salahnya toh mencoba, karena seandainya kamu benar diterima kedinasan, selangkah lebih maju dibanding teman lainnya yang di PTN. Karena apa? Setelah kalian diterima di kedinasan, otomatis nanti kalian kalau yang benar-benar ikatan dinas, setelah lulus kalian kan langsung penempatan. Nah kan nanti kalau kuliah kan ya
ya kuliah nanti mencari kerja. Tidak semua orang yang berkuliah mencari kerja sulit, enggak, banyak sekali juga yang kuliah langsung dapat kerja, bisa jadi pegawai negeri dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu kembali ke diri kalian. Tidak ada salahnya dicoba dulu dan memberi masukan ke orang tua. Pak, Bu, saya insya Allah nanti kalau saya kuliah di PTN nanti saya akan belajar sungguh-sungguh, cari beasiswa yang ada. Selain itu mungkin banyak sekali, seperti contohnya bekerja sambil kuliah itu banyak sekali. Part-time gitu ya, Part-time Bu? banyak. Tetapi kembali lagi ke diri kita, niat tujuan kita ke kota tersebut atau ke kampus tersebut itu apa? Kuliah dulu, fokus di situ. Tuh. Nah, jurusan udah nih, Bu. Kuliah, jurusan, habis itu biaya udah. Kami ya, tentunya saya buat yang mau masuk tahun ajaran baru ini yang kelas 12 ini, saran-saran dari Bu Rina, mumpung kita masih awal kelas 12 nih, Bu, buat kami untuk lebih memantapkan lagi ke studi lanjut selain milih jurusan, terus mempertimbangkan biaya dan lain-lain itu apa? Ya gini, penting satu, kalian itu kalau memilih jurusan jangan hanya asal-asalan karena teman. Ikut teman, itu penting sekali karena banyak sekali kasus. Mungkin dulu sebelum saya berada di sekolah sini, di sekolah satunya yang dulunya itu ada juga kasus yang dia memilih jurusan karena teman, sama dengan teman, atau cari jurusan yang bergengsi lah, padahal tidak minat bakatnya dia tidak di situ. Alhasil dia nanti kuliah beberapa semester pindah. Lah itu yang menyebabkan kerugian sendiri dari segi materi, dari segi waktu dan lain sebagainya. Yang penting itu jangan asal milih jurusan itu karena pengen podo koncone. Wah, temanku dekat berada di universitas tersebut, saya harus berada di situ. Jangan seperti itu. Yang kedua, mantapkan mulai sekarang jurusan yang akan kamu pilih apa, dimantepke, bener-bener dimantepke. Nek enggak, browsing dulu di internet, itu jurusannya apa, lapangan pekerjaannya apa, dimantapkan dulu. Sharing tadi dengan orang yang lebih berpengalaman, teman dekat kalian. Aku cocok enggak sih aku ambil jurusan itu? Kan kadang kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, tapi orang yang di sekitar kita kan juga tahu. Nin, kamu itu bakatnya di bidang ini, lah itu bisa sebagai masukan buat kalian gitu. Atau mungkin nanti kalian bisa lain waktu datang berkunjunglah ke universitas biar kalian semakin termotivasi juga. Di situ ada beberapa jurusan dan lain sebagainya. Terus mungkin tadi yang intinya itu pendekatan ke orang tua, dibahas mulai sekarang biar nanti ada kesamaan. Saya mengambil jurusan dari awal sampai akhir biar ada. Kalau baru pendekatan dengan orang tua di akhir, itu nanti lebih sulit lagi karena masih bingung, apalagi kamu harus mempersiapkan ini untuk tes. Kalau alhamdulillah lolos di SNBT lewat jalur prestasi nilai rapot, kalau tidak kan harus persiapan yang UTBK. Nah itu masih ada belum lagi yang mandiri dengan orang tua, belum mandiri dan lain sebagainya. Kalau bisa dijalani dulu, diikuti yang mana sesuai dengan keinginan kalian, sepakat dengan orang tua. Itu tadi pesan ibu, restu orang tua itu juga penting. Berarti kita yang pertama tuh jangan ngikutin gengsi ya, Bu. Yang pertama itu terus sharing-sharing ke teman-teman atau cari informasi-informasi lain. Bisa juga kunjungan ke universitas tersebut, sama pendekatan sama orang tua pastinya ya, Bu. Terus prospek kerja jangan lupa selalu dipantau terus. Nanti kita masa depannya kalau udah ambil jurusan ini tuh gimana gitu. Terus jangan takut gini, teman saya atau tetangga saya itu juga kuliah di jurusan tersebut, tetapi hasil nganggur, Bu. Lah itu kan kembali ke kita. Kalau kita sudah memiliki SIM untuk bekerja, istilahnya ijazah tadi kan, kalau kitanya ubet bisa mendaftar dimanapun. Apalagi kalian anak-anak muda pasti berani mau mendaftar di daerah mana dan lain sebagainya. Kan banyak peluang kerja buat kalian. Toh sebenarnya itu peluang kerja tidak harus di suatu instansi, harus PNS dan sebagainya. Wira swasta itu usaha itu juga bisa. Apa yang kamu dapatkan saat kalian kuliah itu bisa kamu aplikasikan di situ. Semakin banyak kamu mendirikan suatu perusahaan atau memiliki suatu usaha, dengan kamu memiliki anak buah dan memiliki karyawan kan juga bangga juga. Itu kembali ke diri kita lagi. Nah, udah jurusan udah, biaya udah, terus saran-saran dari Bu Rina udah. Jadi buat teman-teman semuanya nanti ya, pastinya kan
kita yang utamanya tuh yang mau naik ke kelas 12 pasti udah bingung kan mau milih kerja atau mau milih studi lanjut lagi gitu. Nah, jadi kalau kalian ada kesulitan atau gimana, kalian bisa berkunjung ke ruang BK ya Bu, pastinya ya Bu. Kami siap, tim BK siap insya Allah. Dan jangan lupa janjian dulu sama guru-guru BK, sama guru-guru BK di sana. Nah, saran-saran dari Bu Rina, teman-teman tuh benar-benar harus jangan ngikutin gengsi, harus lebih sharing, terus pendekatan sama orang tua, sama prospek kerja ya Bu. Dan satu lagi belajar. Tetap belajar itu utamanya. Semoga dari saran dari Bu Rina bisa membantu kami, bisa bermanfaat bagi kami, apalagi yang pengen kuliah ya Bu. Nah, semoga atas saran dari Bu Rina tadi juga teman-teman, khususnya saya juga bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Kita selalu ingin siswa-siswi kita dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya. Yeah. Terima kasih ya Bu Rina atas waktunya. Terima kasih atas motivasinya, arahannya. Semoga yang pastinya itu pasti bermanfaat sih buat teman-teman kita semua. Semoga lain waktu ada waktu bicara lagi biar lebih fair gitu ya Bu. Jangan takut datang ke ruang BK ya. Kan maksudnya ke ruang BK tuh ada masalah gitu Bu. Tidak semua harus ada masalah. Ya, makasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Anin. Oke teman-teman semua, kita udah bahas jurusan kuliah nih buat teman-teman pastinya yang buat awal-awal kelas 12. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Next video kita mau ada konten apa lagi nih? Kalian bisa komentar di YouTube Semando TV atau bisa DM juga, atau bisa ngehubungin anggota-anggota Semando TV mau ada project apa lagi sih, mau request apa lagi sih, bisa banget loh. Jadi kalian tetap pantengin medsos Semando TV ya buat lebih lanjut lagi project apa aja yang nantinya bakal berjalan, dan request kalian itu tuh bakal terwujudkan apa lagi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.